Beberapa waktu kemudian sesudah pembentukan perkumpulan Sabaye, banyak kegiatan yang terjadi di rumah belas kasih diprakarsai oleh anak-anak muda tersebut. Mereka mulai melaksanakan seperti yang mereka rencanakan dalam rapat, pembuatan kolam dan lain-lain seperti sudah saya ceritakan. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena beberapa waktu kemudian anak-anak sebagian besar dari mereka akan pergi KBM yang artinya kerja bakti mahasiswa, itu tugas dari kampus. Maklumlah waktu itu kebanyakan dari mereka berasal dari kampus STP, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Hippo, dan mereka akan pergi selama 6 bulan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh kampus. Dengan sendirinya sepertinya kegiatan di rumah belas kasih akan menjadi berkurang. Tetapi setelah mereka pergi, muncullah hal baru yang belum pernah saya pikirkan, yaitu ada seorang anak gadis yang bernama Tiwi. Dia datang dan meminta untuk tinggal bersama dengan saya di rumah belas kasih. Katanya bapaknya hanya mengizinkan dia tinggal bersama saya di rumah belas kasih. Kalau di tempat lain tidak diizinkan. Saya sebenarnya waktu itu sempat agak bingung karena belum pernah terpikirkan akan menampung anak-anak gadis tinggal bersama dengan saya. Karena yang saya pikirkan adalah kalau nanti ada anak-anak gadis yang mau menjadi suster tinggal dengan saya, itu dimungkinkan. Tetapi ini bukan untuk menjadi suster, tetapi mau tinggal bersama dengan saya. Saya bertanya dulu dengan Romo Hari yang ada di Malang bagaimana, dan beliau menyetujui dengan syarat bahwa mereka yang tinggal di sini harus mengikuti kegiatan yang saya laksanakan di rumah belas kasih. Maka terjadilah Tiwi tinggal di sini, di rumah belas kasih. Tapi karena dia merasa sendirian, lalu dia mengajak temannya yang kebetulan juga waktu itu mencari tempat tinggal. Namanya Susi. Dan Susi pun tinggal di rumah belas kasih bersama dengan Tiwi. Kemudian ada lagi seorang gadis bernama Lina yang waktu itu sedang mendapat PHK dari tempat kerjanya dan bingung mau tinggal di mana sementara mencari kerja. Temannya yang bernama Nelly, yang waktu itu sebenarnya Nelly berniat untuk menjadi suster, mengikuti saya, dan Nelly menghubungi saya dan mengatakan bahwa ada temannya yang tidak punya keluarga di Pontianak, tapi dia perlu tempat tinggal untuk mencari pekerjaan. Nelly bertanya pada saya apakah mau menerima dia, dan saya mengatakan boleh karena sudah mengenal Lina juga, beberapa kali menemani Nelly bertemu dengan saya. Dan jadilah ada 3 orang yang pertama kali tinggal di rumah belas kasih bersama dengan saya. Waktu itu saya baru keluar dari biara dan semangat biara kontemplatif masih memenuhi hati dan pikiran saya, dan saya berpikir harus tetap hidup seperti itu walaupun sudah berada di luar, dan saya mengharuskan anak-anak itu ikut seperti saya juga, baik dalam doa, dalam bekerja, dalam semuanya walaupun mereka sibuk kuliah. Dan saya waktu itu cukup keras dan kaku karena memang belum pernah tinggal di luar seperti sekarang ini. Jadi anak-anak itu saya rasa mereka merasa cukup berat karena 5 kali waktu doa saya, 5 kali juga mereka harus ikut, dan mereka makan seperti di biara harus cepat-cepat, dan semuanya harus cepat-cepat. Bangun pagi-pagi sudah membantu saya membuat kue, kemudian mengantarkannya, kadang menjajakannya,
saya rasa mereka pasti merasa sangat tidak mudah tinggal bersama dengan saya. Kadang pagi-pagi saya sudah mau naik darah karena melihat anak-anak yang masih ngantuk karena terpaksa bangun untuk membuat kue, dan saya mengajari mereka dengan cukup keras. Jadi itulah pengalaman tinggal bersama dengan mereka, tetapi ada juga hal-hal yang menarik karena anak-anak ini lumayan lincah, cukup lincah dan sangat ceria, kadang lucu juga. Jadi walaupun agak keras tapi tetap ada suasana lucu dan menghiburnya. Kemudian tidak lama kemudian Lina sudah mendapat pekerjaan, dan ternyata dia mendapat pekerjaan jauh dari rumah belas kasih, yaitu di Sintang. Nah, waktu itulah kami melepaskannya dengan sangat sedih hati, sangat ingat sekali waktu itu kami menangis mengantarkan Lina, Lina juga menangis, dan sedih sekali berpisah. Belum satu bulan Lina tinggal bersama kami, tapi sudah harus pergi. Kemudian juga ternyata Susi memang dari awal tidak berniat untuk tinggal seterusnya di rumah belas kasih. Dia mencari tempat penginapan yang lain atau kos-kosan dan sudah dapat, dan kemudian juga pindah. Yang paling agak lama bertahan hampir 3 bulan yaitu Tiwi. Tiwi anak yang lucu, lincah, tapi juga agak sering kena marah oleh saya karena berbagai macam alasan. Ternyata Tiwi juga diam-diam sudah merencanakan untuk pindah, dan dia pindah tidak jauh dari rumah belas kasih, di belakang rumah belas kasih, karena ada rumah kontrakan di situ. Jadi dia ngontrak di situ bersama dengan teman-temannya yang lain. Hari sebelum Tiwi pindah, sangat lucu sekali, dia sering menyanyikan lagu "Ku coba bertahan mendampingi dirimu, namun apa daya." Saya sudah lupa syairnya, tapi rupanya lagu itu dimaksudkannya bahwa Tiwi sudah tidak mampu lagi untuk bertahan tinggal di rumah belas kasih, dan kemudian dia berterus terang pamit untuk pindah. Tapi lucunya Tiwi dia pindah, hanya pindah tidur di kontrakannya, tapi pagi-pagi sudah datang di sini bantu saya cuci piring, nyapu-nyapu. Mungkin dia merasa kasihan kali melihat saya sendirian tinggal di sini, jadi dia bantu-bantu pekerjaan di rumah. Jadi rumah belas kasih kembali menjadi sepi lagi, dan saya tinggal sendiri. Yang saya katakan berempat karena saya maksudkan ada Yesus, Maria, Yosef, dan saya. Tapi anak-anak lain masih sering berkumpul, masih sering datang, termasuk Tiwi juga, termasuk Susi juga, kadang-kadang ada kegiatan bersama. Dan saya menyadari bahwa tinggal bersama dengan saya cukup berat bagi anak-anak muda itu, karena ini bukan asrama, ini bukan kos-kosan, jadi tidak mudah. Bukan juga biara, tapi mereka diminta hidup seperti di biara. Maklumlah, waktu itu pikiran saya juga belum terbuka, masih membawa hawa-hawa di biara yang tertutup.